Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi ketika anak-anak muda yang cerdas, kritis, dan terbiasa berpikir bebas mulai tertarik pada Islam, lalu mempelajarinya secara serius dari sumbernya? Nah, video ini akan menyampaikan kepada Anda apa yang mereka temukan dan apa komentar mereka. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan siapa-siapa saja di antara mereka yang akan hadir dalam episode kali ini. Yang pertama, Rafael Narvaez Jr. Lahir di Texas dari keluarga berdarah Latin, Rafael bukan orang sembarangan dalam urusan agama. Ia adalah pendeta muda Saksi Yehova yang diprediksi akan menjadi pemimpin besar kelompok ini di masa depan. Sejak usia belasan tahun, hidupnya dihabiskan untuk Alkitab, mimbar, dan jemaat. Namun di balik semua itu, Rafael menyimpan pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Ada kekosongan yang tak bisa ditutupi oleh gelar, popularitas, ataupun posisi keagamaan. Ia pun meninggalkan keyakinan lamanya. Sempat hidup tanpa agama, namun tetap yakin bahwa Tuhan itu ada. Yang mengejutkan, sebelum mengenal Islam, yang ia tahu semua orang Islam itu teroris. I don't know nothing about Islam. I don't know nothing about Muslim. Bukan kaleng-kaleng. Ternyata Rafael adalah mantan pendeta muda yang sangat berbakat. Lalu yang kedua ada Brooklyn. Tumbuh di kota kecil di Arkansas, Amerika Serikat, Brooklyn besar di lingkungan Kristen dan tak pernah mengenal seorang Muslim pun. Islam sama sekali asing baginya. Namun tak disangka, sejak kecil ia telah terbiasa berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Begini ujarnya. I had been praying to God for guidance for over 20 years, since I was 6-7 years old. Doa itu ia ulangi bertahun-tahun, di tengah kegelisahan batin yang tak kunjung reda di agama sebelumnya. Akhirnya, di usia 25 tahun, doanya pun terkabul. Perkenalannya dengan seorang pria Muslim menjadi pintu awal ia mengenal Islam, perlahan, jujur, dan tanpa paksaan. Itulah Brooklyn, wanita muda Amerika yang sangat antusias dengan Islam, agama barunya. Dan kali ini yang ketiga adalah seorang wanita muda dan mapan dari Irlandia. Namanya Monique. Lahir di Brasil, tapi kini menetap di Irlandia dan dibesarkan dalam keluarga Katolik taat. Namun ia memilih untuk menjadi agnostik, berharap menemukan kebebasan berpikir. Alih-alih tenang, Monique justru merasakan kekosongan spiritual yang parah. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri menghubungi sebuah masjid dan bertanya. I then reached out to the mosque and asked if anyone would be open to have a coffee with me. Apakah ada yang bisa berdiskusi dengan saya tentang Islam? Tanyanya. Maka sejak saat itu, ia rutin mengikuti kajian mingguan. Dan yang paling fenomenal dari mereka adalah yang keempat ini. Sniko, anak muda cerdas yang bernama asli Nicholas Ken de Balintazi ini, merupakan seorang musisi terkenal Amerika dan konten kreator kontroversial yang sempat dikecam karena video yang dinilai melecehkan Islam. Namun, di pertengahan 2023, publik dikejutkan oleh kabar yang tak disangka. Sniko resmi memeluk agama Islam. Subhanallah. Pemirsa, itu tadi profil singkat 4 tokoh muda kita di episode ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pernyataan dari masing-masing. Apa sih yang telah mereka temukan dalam Islam setelah mempelajarinya? Dan apa komentar mereka tentang ajarannya dalam satu kalimat? Kita mulai dulu dari Bang Rafael untuk mengungkap apa yang telah dia temukan dalam Islam setelah mempelajarinya. Silahkan, Bang. So I'll look at this Quran and I'll see what it is. I started reading the Quran. I read it completely all the way through the first time. It was unbelievable. Everything started to fall in place. Everything made sense. I took the Quran and now I could say to my Bible, I know now it all works together. Now I understand. Because of the Quran, I was able to understand my Bible. And I say, oh, this is great. God is making me a good Christian. He's going to teach me through the Quran. Well, as I kept reading and kept reading, I kept
reading the Quran more because it made more sense. It was easier. It was simpler. It appealed more to my heart, to my intellect, to my mind. And my Bible, as much as I know that at one time it was a holy word of God, now in its polluted state, I started to put it down more. And I started to read the Quran. Lebih masuk akal, lebih mudah, lebih simpel, dan yang paling utama, lebih mengena di hati dan lebih menarik bagi intelektual. Itulah yang ditemukan Rafael Narbaez dari Islam. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Brooklyn? Apa yang dia temukan dalam Islam? Silakan, Mbak. I realized God is only one, not a trinity, and Allah, God Almighty, He sent prophets, including Abraham, Moses, Noah, Jesus, Muhammad, peace be upon them all, and they all came with the same message. Every single time a prophet came, they never was preaching something different. Satu kata untuk apa yang ia temukan. Tauhid, bahwa Tuhan itu Esa. Sekarang kita beralih ke Monik. Silahkan, Mbak. Apa yang Anda temukan dalam Islam? I was looking for meaning in life. It felt like there was a gap in my life. I have a good job, I have good friends, I have good family. Though I'm away from my family, there was a gap in terms of the spiritual side of things. And it got to a point where I felt that was the meaning that it was missing, and that would fill the gap, and it did, and it brought me peace. But that's how I came across Islam, which is really unusual. I never had heard of it before. Makna hidup dan kedamaian, itulah yang ditemukan Monik dalam Islam. Selamat ya, Mbak. Well, inilah yang kita tunggu-tunggu. Pernyataan dari Sniko tentang apa yang dia temukan dalam Islam. Silahkan, Mas Niko. That Islam is the only answer, but it's just it's the only solution that I see to all the problems. It fixes all the problems that we have when it comes to feminism, independence, making money, being open-minded. All these, like, Islam is the one thing that fights all of the woke garbage. Wow, luar biasa memang Sniko. Islam adalah jawaban dan Islam adalah solusi. Itulah temuannya. Tidak salah kiranya kalau kita sebut mereka anak-anak muda yang cerdas. Baiklah, sekarang waktunya kita dengarkan komentar mereka tentang Islam dalam satu kalimat. Everything made sense. That made more sense. Makes sense, more sense. And that just makes the most sense to me. Masya Allah, mereka kompak dalam satu kata untuk Islam. Makes sense. Menurut mereka, Islam adalah agama yang paling masuk akal.